Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Ya, masih tetap semangat ya? Ya, masih tetap menjaga protokol kesehatan? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika ada yang memimpin doa di depan kelas. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bersiap berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya harapkan kalian di rumah sudah mempelajari materi yang sudah saya share ya di grup kelas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, untuk menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan kita ya. Dan Pancasila untuk materi pembelajaran hari ini tentang perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok dengan menggunakan problem based learning dan window shopping, peserta didik mampu membandingkan peranan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia dengan baik. Berikutnya, nah, manfaatnya apa pembelajaran hari ini untuk kehidupan sehari-hari? Manfaatnya adalah itu sebagai pembelajaran pendidikan politik kita, ya. Nah, untuk instrumen penilaiannya seperti biasa nanti akan saya gunakan dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nanti keterampilannya itu lewat window shopping, ya. Kemudian untuk sikapnya mulai awal kalian masuk kelas, dalam proses pembelajaran dan dalam penutup pembelajaran itu akan saya lihat. Kemudian pengetahuan juga nanti dari pemahaman kalian. Nah, sebelum kita menginjak tentang materi pokok kita hari ini, kita akan masuk ke Google Map dulu. Coba ini ya, kita masuk. Coba kalian sebutkan negara mana yang kepala negaranya itu dipimpin raja. Di negara mana? Oh iya, Rehan di Inggris. Jadi kenapa kok saya menayangkan tentang Google Map ini? Karena di negara-negara tiap penjuru di dunia itu, untuk kepala negara atau kepala pemerintahannya itu ada yang presiden, ada yang perdana menteri, dan ada yang kedua-duanya. Mohon maaf, tadi siapa yang tidak masuk hari ini? Tolong dicek. Ada satu ya yang tidak masuk ya. Iya, Cantika ya. Iya, sakit ya. Kita doakan semoga Cantika cepat sembuh ya. Amin ya. Nah, kemudian setelah kita tahu apa sih itu sistem, berarti kita akan menuju ke definisi pengertian pemerintahan.
Kalau pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Mulai. Ya, sudah melek. Itu berarti dalam arti luas sebagai perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Jadi komponennya tetap ada kemudian yudikatif. Terima kasih. Jadi itu melambangkan hubungan antar lembaga negara. Ya, ini menganut sistem pemerintahan parlementer. Dan itu dipegang oleh Perdana Menteri. Semi parlementer berarti gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, ya. Ini ya, presiden dipilih oleh rakyat. Namun dan juga menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan Perdana Menteri. Jadi di Perancis itu ada presiden, ada Perdana Menteri. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan trias politika sebagaimana yang pernah kita ajarkan dulu ya, Bu Juli ajarkan tentang teori kedaulatan rakyat, di mana kalau di Indonesia itu menganut teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh Montesquieu. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan maju perwakilan dari tiap kelompok. Nah, ya, ya. Ini ya, kelompok siapa? Abdurrahman Mahdi. Artikel yang kedua, pemerintahan tahun 1959, era demokrasi terpimpin. Waktunya saya beri waktu untuk menyelesaikan ini 20 menit. Nanti setelah itu kita akan mengadakan window shopping. Ya, ada kelompok yang menjaga, ada kelompok yang jalan-jalan. Ya, mengamati dari artikel ini. Mengamati, kemudian apa bagiannya dari LKPD-nya itu. Ya. Jadi artikel tadi kalian tempel di kertas manila, kemudian kertas sticky note tadi untuk menjawab pertanyaan di LKPD yang sudah saya share di grup kelas. Ya. Yang ketiga, berdasarkan artikel tersebut yang sudah kalian amati, sudah kalian baca, bagaimana perwujudan sikap positif sebagai seorang warga negara terhadap perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, ya. Itu sudah jelas tadi ya, perintahnya dulu ya, 10 menit. Sudah jelas ya, kelompok B.J. Habibie. Ini kelompoknya siapa itu tadi? Anissa. Kelompok siapa? Isolasinya itu bisa minta. Silakan segera ditempel. Selesai tidak selesai. Oke ya. Silakan. Ya. Kelompok yang paling banyak mendapat tanda beruang berarti dialah yang dianggap terbaik. Ya. Silakan. Kita menunggu dari kelompok Soekarno. Ya, terima kasih. Ya. Boleh tanya. Tidak apa-apa, tanya. Nanti yang menjawab dari kelompoknya B.J. Habibie. Tanya saja.
Kalau ada yang salah boleh ditambahi itu. Silakan itu boleh Dava, kamu lihat di kelompok Beja Bibi, silakan keliling di sana Dava, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa situ. Coba dilihat hasil karya dari kelompok lain. Nah, BJ Habibie dapat 4. Nah, ya. Sudah dibereskan, sampahnya boleh dibuang di tempat sampah dulu. Bagaimana? Menyenangkan apa tidak untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Kan kalian bisa jalan-jalan ya? Silakan maju ke depan, mempresentasikan apa yang dibahas BJ Habibie, artikelnya, silakan. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi ya atau bertanya ya. Dampak negatifnya yang pertama, kebebasan berpendapat semakin tidak beretika. Yang kedua, meningkatnya urusan di masyarakat. Dan yang ketiga, demokrasi yang mengganggu keamanan masyarakat. Ya, itu yang pertanyaan jawaban nomor 1 ya. Ya, selanjutnya ini silakan membantu saya, Altaf, tolong simpulkan dulu materi pembelajaran kita dari apa semakin berkembang. Ya, jadi sistem pemerintahan Indonesia semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ya, kemudian ada lagi cara, tolong bisa ditambahkan mungkin. Komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Ya, jadi sekali lagi ya, dari kesimpulan tadi untuk materi pembelajaran hari ini, kenapa kita perlu belajar tentang sistem pemerintahan di Indonesia? Karena itu kaitannya dengan sistem demokrasi yang sudah ada di Indonesia. Kita menganut teori kedaulatan rakyat, kemudian juga menganut teori kedaulatan hukum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Itu pasal 1 ayat 3. Dan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berarti kepala pemerintahnya adalah presiden. Nah, berikutnya ini ada sedikit kuisis. Kerjakan ya untuk kuisisnya. Ini untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini ya. Ya, langsung. Ya, saya mulai. Silakan dikerjakan dulu. Oh, Almijan pelan-pelan sudah mulai mau merangkak naik. Oh, Dara kembali lagi mempertahankan posisi. Nah, ternyata hasilnya 3 besar, yaitu tadi Sagata. Nah, untuk materi pertemuan minggu depan jangan lupa kita akan membahas tentang lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Setelah pembelajaran ada baiknya kita baca persiapan beri ide. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap sehat, tetap bahagia, jaga imun, jaga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.